PNS kerja 30 tahun, uang JHT sekitar 60 juta. Rencana perubahan sistem pensiun PNS dari berbasis Pay as you go menjadi pilih pundit masih dalam kajian pemerintah. Kepala Bidang Kesra dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah BKD DKI Jakarta Ety Agustiani menuturkan sejatinya pihaknya mendukung seluruh skema yang akan dilakukan pemerintah pusat dalam kalkulasi yang nantinya akan ditetapkan. Apapun yang diatur dengan pusat, kita akan ikut, ujarnya kepada wartawan. Ety menjelaskan, pada dasarnya PNS paham bahwa setiap bulan gajinya yang didapat dipotong secara sistem iuran wajib pegawai negeri atau IWP. Adapun potongan untuk IWP besarannya mencapai 10% untuk 3 komponen, yakni asuransi kesehatan, program jaminan hari tua atau JHT, dan program pensiun. Adapun rincian IWP bagi PNS aktif atau pensiunan sebesar 10%, sementara untuk gaji terusan sebesar 2% dari penghasilan atau gaji. IWP tersebut terdiri dari 2% untuk BPJS Kesehatan dan 8% untuk program yang dikelola Taspen, sebesar 3,25% untuk tabungan hari tua atau THT, dan 4,75% untuk program pensiun. Seluruhnya jika dijumlah mencapai 10%. Skema yang baru memang masih RPP, itu yang dari penghasilan, bukan gaji. Kami menunggu dari pusat skema yang baru yang masih RPP itu, jelasnya. Dia juga tak menampik pernyataan Menpan RB yang menyatakan bahwa manfaat yang diberikan pada PNS sangat kecil. Bagi Ety, kecilnya manfaat yang diterima itu disebabkan karena potongan yang dikenakan selama ini juga masih dalam jumlah yang sangat kecil. Karena iurannya kecil ketika ditabung kecil, jadi seimbang, yang dikumpulin kecil dapatnya kecil. Dia melanjutkan, ketika nantinya skema RPP yang baru akan muncul dengan pemotongan yang lebih besar, maka otomatis manfaat yang didapat akan menjadi lebih besar. Ety menganalogikan, nantinya ketika seorang PNS pensiun, dia akan mendapatkan komponen dari PNS atau potongan dana kelola yang masuk ke Taspen itu. Komponen THT akan dibayarkan sekali ketika pensiun dan komponen program pensiun yang akan didapat tiap bulan. Dengan kecilnya presentasi pemotongan, dia pun tak heran bahwa manfaat yang didapat pun sangat kecil. Sebagai gambaran, misal ada pegawai yang sudah 30 tahun kerja terhitung mulai dari CPNS sampai pensiun, itu kan masa kerjanya sekitar 30 tahun. Nanti dia paling mendapat uang JHT itu sekitar 58 sampai 60 jutaan saja. Kecil memang. Formula gaji pokok PNS disusun ulang. Segini besaran sekarang. Formula besaran gaji pokok PNS saat ini sedang disusun ulang pemerintah. Proses penyusunan formula gaji ini merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sayangnya, belum bisa diketahui pasti kapan formula perhitungan gaji PNS yang baru ini akan berlaku. Semuanya tergantung kondisi keuangan negara yang saat ini masih fokus penanganan pandemi COVID-19. Ngomongin formula gaji PNS ke depan, bukan berarti akan naik tahun depan. Arti ke depan itu bisa tahun-tahun ke depan, tergantung keuangan negara.
Kata PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Pariono, kepada detik.com. Berikut 3 hal penting soal formula gaji PNS. 1. Gaji pokok PNS sesuai nilai jabatan. Pariono mengatakan, formula gaji PNS yang sedang disusun akan ditentukan berdasarkan nilai jabatan seperti beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Kalau sekarang kan berdasarkan pangkat atau golongan ruang dan masa kerja, kata Pariono. 2. Tunjangan disederhanakan. Tunjangan PNS akan disederhanakan menjadi hanya tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga hingga tunjangan jabatan akan dimasukkan ke dalam penghitungan gaji. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Tunjangan lainnya masuk dalam komponen gaji, jelas Pariono. 3. Gaji PNS bisa naik. Formula gaji PNS yang sedang disusun ini membuat ada kemungkinan besarnya akan lebih tinggi dari saat ini. Semakin tinggi nilai jabatan, maka akan semakin tinggi pula penghasilan yang didapat. Kalau berbasis jabatan, kalau dia pindah, gajinya bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung grade jabatan setelah dilakukan evaluasi jabatan. Semakin besar nilai jabatan, semakin besar gaji. Besaran gaji pokok PNS ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja. Berikut rincian PNS golongan 1 hingga 4 berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019. Golongan 1, 1.560.000 hingga 2.300.000 rupiah. Golongan 1B, 1.700.000 rupiah sampai 2.400.000 rupiah. Golongan 1C, 1.700.000 rupiah hingga 2.500.000 rupiah. Golongan 1D, 1.800.000 rupiah hingga 2.600.000 rupiah. Kemudian golongan 2, 2A 2 juta hingga 3.300.000 rupiah. Golongan 2B, 2.200.000 rupiah hingga 3.500.000 rupiah. Golongan 2C, 2.300.000 rupiah hingga 3.600.000 rupiah. Golongan 2D, 2.300.000 rupiah hingga 3.800.000 rupiah. Dari 2.500.000 rupiah hingga 4.200.000